semuanya, balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yaudah subscribe, terima kasih banyak. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke topik utamanya, di sini aku mau tanya nih sama kalian, siapa nih yang di sini suka banget sama film Disney? Nah, film Disney itu kan banyak banget ya pilihannya, mulai dari Cinderella, terus juga ada Pinocchio, terus ada yang Mermaid, Ariel Mermaid itu loh guys, dan banyak lagi. Nah, siapa nih yang di sini suka banget sama film Disney? Komen di bawah ya. Nah, misalnya kalian dengar tentang film Disney, tanggapan pertama kalian tentang film Disney itu apa sih? Nah, pasti tanggapan sebagian besar dari kalian, film itu menghibur. Terus juga kalau menghibur pastinya filmnya lucu kan? Dan juga karakter-karakter di Disney juga bagus-bagus banget. Nah, maka dari itulah film Disney ini digunakan untuk menghibur anak-anak. Nah, tapi kalian pernah mikir nggak nih, kalau misalnya film di Disney itu mempunyai cerita nyata yang beda dari yang ditayangin di film? Karena kan kalau misalnya ditayangin di film, pastinya alurnya itu dibuat seakan menarik kan, lebih menarik dan juga lebih lucu. Karena sifat dari film Disney ini kan untuk menghibur anak-anak. Kalau misalnya serem-serem, ya pasti anak-anak kurang tertarik kan? Apakah karakter yang ada di Disney itu aslinya itu emang kayak gitu, atau memang ada kisah yang menyeramkan di balik karakter-karakter Disney? Nah, pada penasaran kan? Maka dari itu nonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kita masuk ke Disney yang pertama. Disney yang pertama ini adalah Snow White. Siapa sih yang di sini yang gak kenal Snow White atau bisa dikenal sebagai Putri Salju? Nah, singkat cerita tentang Snow White ini kan ada ratu jahat nih yang mempunyai cermin. Kemudian dia mengatakan, si cerminnya ini mengatakan bahwa si Snow White inilah yang paling cantik. Nah, karena si ratu jahat ini tidak terima kalau si Snow White ini paling cantik, maka dari itu si ratu jahat ini menghalalkan segala cara yang membuat agar dia itu menjadi lebih cantik, alias ya menyingkirkan si Snow White supaya dia itu kembali menjadi posisi yang paling cantik lagi. Nah, di situ banyak banget nih dia ngelakuin berbagai cara yang membuat si Snow White ini sampai menyelakakan dirinya. Nah, maka dari itu dia ngasih apel nih, singkat cerita aja lah ya. Langsung dia ngasih apel ke Snow White, kemudian si Snow White ini makan apelnya dan kemudian meninggal. Nah, di dalam cerita tersebut si Snow White ini meninggal. Kemudian abis meninggal dia dimasukkan ke dalam peti. Kemudian datanglah si pangeran yang nyium si Snow White ini, dan akhirnya si Snow White ini bangkit kembali. Nah, tetapi guys, cerita aslinya itu nggak kayak gitu. Jadi pada saat si ratu jahat ini ngasih apel ke Snow White, nggak, pada akhirnya si Snow White ini meninggal kan. Nah, pada saat meninggal dimasukkan ke dalam peti, matilah. Nah, kemudian pada saat mau dikubur nih kan dibawa nih petinya. Nah, petinya ini jatuh guys, dan membuat si jasad dari Snow White ini jatuh juga ke tanah. Mungkin karena ya tinggi gitu ya, jatuh, jadinya dia membuat tersedak gitu loh. Jadi apelnya tuh keluar lagi dari si Snow White ini. Nah, inilah yang mengakibatkan si Snow White ini bangkit kembali alias hidup kembali guys. Nah, setelah itu si Snow White ini sama pangeran ini menikah. Dan si ratu jahat ini juga menjadi tamu di dalam pernikahan Snow White tersebut, dan dipaksa untuk menggunakan sepatu yang benar-benar panas banget dan membuat kaki si penyihir ini itu alias si ratu jahat ini itu terbakar hingga pada akhirnya ia juga meninggal dunia. Nah, jadi jelas banget kan, beda banget alurnya. Ya, memang sama-sama happy ending gitu kan, tapi ya beda gitu ceritanya. Nah, jadi gitu guys cerita yang dari Snow White ini. Kita lanjut ke cerita yang kedua ya. Disney yang kedua yaitu Rapunzel. Nah, siapa nih yang di sini suka banget nonton filmnya Rapunzel? Kalau pribadi aku sendiri sih, aku suka banget ngulang-ngulangin scenes yang bagian rambutnya yang dipotong itu loh. Pokoknya seru banget deh di scenes itu. Nah, kalau kalian yang mana nih? Komen di bawah ya. Nah, jadi guys, kalau misalnya singkat ceritanya nih, Rapunzel ini kan dikurung di menara gitu kan. Nah, kemudian ada seorang pangeran dan mereka berdua ini saling mencintai. Hingga pada akhirnya si Rapunzel dan pangeran ini menikah dan hidup bahagia. Tetapi dalam kisah nyatanya itu adalah
Rapunzel ini memang dikurung di menara dan sempat hamil karena pangeran ini yang sering mengunjungi si Rapunzel ini. Hingga pada akhirnya si Rapunzel ini bilang nih kepada penyihir, dan penyihir ini sangat marah dan hingga pada akhirnya diusirlah si Rapunzel ini sampai ke tempat yang jauh, nggak tahu di mana. Dan si pangerannya ini juga sempat jatuh dari menara tersebut dan mengakibatkan matanya itu buta karena tertusuk oleh semak yang berduri. Hingga pada akhirnya karena si pangeran ini buta gitu ya, nggak bisa lihat, jadi dia kayak jalan tanpa arah. Dan hingga pada akhirnya dia itu ketemu nih sama si Rapunzel ini. Dan kemudian mereka kembali ke kerajaan dan hidup bahagia kembali. Sama seperti cerita yang pertama tadi tentang si Snow White, dia sama-sama happy ending. Cuman kalau misalnya dalam versi aslinya nih, cerita dari Rapunzel ini lebih sedikit mengerikan gitu ya guys. Tapi ya sama-sama happy ending. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, jadi yang ini yang ketiga alias yang terakhir. Nah, kalau kalian mau kelanjutannya boleh banget komen di bawah dan aku bakalan bikin next partnya kalau misalnya banyak yang mau. Nah, jadi yang terakhir ini itu adalah Pinocchio. Siapa nih yang di sini suka banget sama Pinocchio, boneka kayu yang kalau misalnya berbohong itu hidungnya jadi panjang. Jadi setiap berbohong hidungnya nambah panjang dan nambah panjang lagi. Nah, jadi kalau misalnya ada kartunnya di dalam filmnya, Pinocchio ini digambarkan sebagai boneka kayu yang menjadi manusia. Kemudian karena dia ini suka berbohong, jadi hidungnya itu makin lama makin panjang. Setiap dia berbohong, maka hidungnya ini akan semakin panjang. Tetapi cerita aslinya nggak kayak gitu guys. Nah, kalau di cerita aslinya, Pinocchio ini digambarkan sebagai boneka kayu yang benar-benar nakal dan juga memiliki kebiasaan yang buruk, suka membangkang perkataan dari si pemiliknya, kemudian suka bolos, dan juga suka melarikan diri dari rumah. Beda banget kan dengan yang di film. Kalau di film dia suka membantu dan lain-lain. Nah, di cerita aslinya juga alias nyatanya, si Pinocchio ini karena dia sering bolos, terus sering melarikan diri dari rumah, sering membangkang perkataan dari pemiliknya, hingga pada akhirnya dia juga terkena dampak dari ulahnya tersebut. Misalnya diculik, terus pernah ditusuk, kemudian berkali-kali dirampok, kemudian juga pernah hampir mati karena kelaparan guys. Di dalam kisah nyatanya juga, si Pinocchio ini juga pernah ingin digantung oleh kucing dan serigala di sebuah pohon loh guys. Serem banget kan? Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan dari 3 cerita yang saya katakan tadi. Itu adalah, jadi di setiap film kartun itu ada kisah mengerikan di balik kisah nyatanya guys. Nah, tapi kok kalau misalnya di film kartun diubah sih? Kok nggak sesuai dengan kisah nyatanya sih? Kira-kira kalau misalnya film kartun yang itu sesuai dengan kisah nyatanya, apakah film kartun bisa dikaitkan dengan film yang menghibur? Karena beberapa film Disney itu kisah nyatanya juga ada yang mengerikan. Jadi pastinya dirombak lagi tuh alurnya, diubah lagi menjadi lebih menarik dan juga yang pastinya menghibur. Ditambah lagi penggemar dari film Disney ini kan banyak banget kan anak-anaknya dibandingkan dengan orang dewasa. Memang ada juga yang suka sama film Disney orang dewasa, tapi kan gak sebanyak yang anak-anak gitu guys. Nah, jadi gitu guys cerita dari beberapa Disney yang dibaliknya itu ada kisah mengerikannya juga loh, ada kisah tragisnya juga loh. Nah, jadi sekian dulu ya untuk videoku kali ini. Kalau misalnya kalian suka, seperti biasa jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe ya guys. Buat kalian yang mau follow Instagram aku, boleh banget @fkelar.aja atau linknya aku bakal taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa tinggal klik aja dan langsung follow Instagram aku ya. Nah, buat kalian yang mau request, boleh banget tulis aja di kolom komentar ya. Oke, jadi sampai jumpa di lain hari, dulur-dulur aku.